Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini, kita akan mengangkat satu renungan firman Tuhan, satu podcast yang berjudul Jokes on Jesus. Nah, firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kebenaran firman Tuhan atau pembahasan kita kali ini, jokes on Jesus ya. Jokes itu kan lelucon atau candaan jar. Tetapi yang luar biasanya bagi orang percaya atau orang Kristen, kita selalu diajar untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita selalu diajar untuk menjawab semua lelucon atau semua guyonan, ejekan, bahkan caci maki itu dengan kasih, dengan mengampuni, bahkan berdoa bagi mereka yang menghina atau bahkan menganiaya kita. Nah, itu sebabnya kenapa banyak orang-orang di luar sana yang berani menyerang kekristenan. Saya juga tidak sedikit ya ngelihat meme seperti itu. Kemudian juga ngelihat parodi atau sketsa yang menggambarkan Yesus yang dihina, yang digambarkan dengan parodi-parodi kekinian. Istilahnya tuh ya gimana ya? Pokoknya kalau seandainya saudara tidak diajar yang namanya hukum kasih, dan saudara masih tetap memegang hukum lex talionis, artinya hukum balas dendam, maka mungkin banyak orang di luar sana tidak akan berani menyerang kekristenan. Jadi dengan kata lain, orang itu berani membuat jokes tentang Yesus dan kekristenan, itu karena mereka tahu bahwa orang Kristen itu penuh kasih. Itu karena mereka tahu bahwa orang Kristen itu pasti endingnya mereka akan mengampuni. Karena apa? Karena itu perintah Tuhan. Karena itu pesan Tuhan Yesus sendiri bagi setiap orang percaya. Makanya kalau mau disebut agama kasih itu cuma satu, ya Kristen. Seandainya ya kekristenan itu nggak seperti itu, nggak mengajarkan tentang kasih, tentu banyak orang tidak akan pernah berani sembarangan menista agama Kristen, apalagi tokohnya, yakni Yesus Kristus. Ya, you name it, saudara bisa menghina keyakinan lain, saya tidak mau sebut keyakinan apa. Sedikit aja saudara menghina keyakinan lain atau tokoh-tokoh agama di dalam keyakinan itu. Oh, hati-hati saudaraku. Sebentar minimal ya di Indonesia saudara bakal dilaporkan dengan pengaduan penistaan agama. Atau kalau di luar negeri saudara berani-berani melecehkan tokoh-tokoh dari agama lain. Oh, siap-siap saudara. Akan diserang, akan dibom. Makanya banyak selebritis luar negeri di Amerika mana berani menghina agama lain. Mereka cuma beraninya nyerang kekristenan karena mereka tahu orang Kristen itu kasih. Tidak sedikit ya ajaran-ajaran Yesus, bahkan Yesus Kristus sendiri itu dijadikan jokes di panggung-panggung stand up komedi, atau dijadikan jokes di acara-acara penganugerahan award ya. Katakanlah seperti Academy Award lah, kemudian Oscar lah, kemudian ajang penganugerahan
award kepada penyanyi-penyanyi di luar negeri, khususnya di Amerika. Tidak sedikit orang yang menghina Yesus. Ada yang gimmick dengan menggunakan pakaian Yesus, ada yang melakukan gimmick dengan Yesusnya membawa salib, ada yang membuat gimmick dengan memuja setan di atas panggung tempat penganugerahan award itu. Ada yang bahkan terang-terangan berkata memuja setan. Mereka berani melakukan itu. Tapi bagaimana sikap kita, saudaraku, sebagai orang Kristen? Ketika saudara melihat yang seperti itu. Kalau saudara adalah orang Kristen yang masih kanak-kanak, tentu biasanya saudara akan panas hati. Saudara akan marah. Saudara akan kesal, saudara akan kecewa, dan saudara pengen membela Yesus, saudara. Tapi Yesus berkata apa? Tidak, kamu gak usah bela aku. Ngapain kamu membela aku, kata Tuhan. Yang Yesus saja 2000 tahun yang lalu bahkan lebih dianiaya, dicaci maki, tapi dia tidak membalas. Seperti nas pembacaan kita tadi, dia sudah meninggalkan teladan bagi kita. Ya, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, itu yang paling penting. Ia tidak ada tipu dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, saudaraku. Karena apa? Karena itulah kasih karunia namanya. Ya, saudara ya, jadi orang percaya, menjadi orang Kristen itu berat di negeri ini. Maka itu adalah kasih karunia. Tidak pernah enak untuk menjadi orang Kristen, saudaraku. Maka kalau orang-orang yang tidak percaya Yesus mau menjadi orang Kristen, saudara pikir-pikir lagi lah. Di negeri ini menjadi orang Kristen tidak menguntungkan. Tapi kalau saudara menjadi orang Kristen, pengikut Kristus ya. Kristen itu adalah ejekan bagi pengikut Kristus. Pastikan bahwa engkau mau mengikuti Yesus oleh karena engkau dijamah kasih-Nya. Engkau ingin mengenal Dia, engkau menjadi pengikut Dia, engkau ingin menjadi sama seperti Dia dan meneladani apa yang Ia lakukan. Maka itu baru benar motivasi saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak peduli dengan orang-orang yang mengejek ya kekristenan, mengejek Yesus, menjadikan meme atau apa. Kita tidak usah apa istilahnya melaporkan dan kemudian memperkarakan dengan mengatakan penistaan agama dan lain segala macam ya. Kalau saudara mungkin resah dengan hal ini ya silakan. Tetapi negara kita juga menjamin ya. Negara kita juga masih melindungi setidaknya. Mungkin di wilayah-wilayah tertentu. Nah, saya berharap seluruh Indonesia tidak ada lagi bahwa agama-agama lain itu dianaktirikan ya. Kristen itu dianaktirikan. Saya berdoa selama ini ya sejauh ini semakin hari semakin membaiklah perhatiannya terhadap para pengikut Kristus. Tapi sekalipun tidak ada perhatian seperti itu, saya percaya yang penting saudara diperhatikan oleh Tuhan. Saudara berjalan bersama Tuhan. Saudara tidak perlu takut. Sadrak, Mesak, dan Abednego bahkan di tengah-tengah kerajaan yang menyembah berhala, mereka tidak ingin menyembah dewa-dewa asing. Mereka mau tetap komit untuk mengikuti Tuhan dan tidak mau sujud menyembah kepada ilah-ilah lain. Apa yang terjadi kepada mereka? Tuhan tetap membela mereka kok. Ya saudara ya. Sekalipun engkau harus dianiaya, sekalipun engkau harus dicerca, dicaci maki, sekalipun engkau harus merayakan Natal dengan diintimidasi, sekalipun engkau harus beribadah hari Minggu kemudian sambil disetel lagu dangdutan di sekitar, sekalipun engkau harus merayakan Natal ke kampung sebelah karena di daerahmu kamu tidak boleh merayakan Natal atau merayakan Paskah. Sekalipun orang-orang Kristen setiap kali Paskah dan Natal harus berjaga-jaga, ada polisi anti bom, anti teroris. Maka bersyukurlah, itu adalah anugerah kasih karunia. Kita tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan di sini berkata, menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi saudara perhatikan di sini. Apapun yang diperbuat orang terhadap kita dengan maksud yang jahat, semuanya itu ada dalam ingatan Tuhan. Ingatan Tuhan Allah kita, Bapa kita di sorga, memandang semuanya itu.
dan ia akan memberikan keadilannya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak usah panas hati ketika ada orang yang membuat jokes tentang Yesus. Mungkin saudara tidak sengaja melihat ada meme, ada karikatur-karikatur yang melecehkan Yesus. Bilang aja itu bukan Yesus. Itu cuma gambaran aja. Yesus yang benar itu yang digambarkan oleh kitab suci saya. Itu bukan Yesus. Itu cuma hayalan pikiranmu dengan tujuan untuk merendahkan Yesus. Dan itu bagianmu. Tugas kita adalah mengampuni, mengasihi, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, orang berani berbuat seenaknya, berani mengata-ngatai Yesus seenak-enaknya karena mereka masih hidup di dunia ini, karena mereka mungkin hidup nyaman dan lain sebagainya. Mereka punya jabatan, mereka punya ini, mereka berani mengata-ngatai Yesus. Tapi suatu saat nanti saya membayangkan orang yang mereka kata-katain, orang yang mereka hina, ternyata kelak adalah orang yang paling menentukan. Karena saudara akan masuk ke dalam kerajaannya. Di depan pintu gerbang saudara akan ketemu dengan Yesus. Di tahta penghakiman nanti saudara akan ketemu dengan Yesus. Orang yang saudara hina adalah orang yang sesungguhnya akan menjadi pembela hidupmu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan marah dengan orang-orang yang membuat jokes tentang Yesus. Saya cuma berharap bahwa orang ini akan mengalami apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seseorang yang begitu giat. Dia pikir dia melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Apa yang ia perbuat? Ia menganiaya jemaat-jemaat pengikut Kristus. Ia menganiaya orang-orang Kristen. Ia mengintimidasi. Bahkan saya yakin di beberapa penjelasan atau ucapannya itu secara eksplisit dia bahkan menyetujui pelemparan atau hukum rajam terhadap Stefanus. Jadi ada begitu banyak orang-orang Kristen yang jadi martir atau mati. Itu atas persetujuan dari Rasul Paulus. Sebelum dia jadi Rasul Paulus, namanya Saulus. Ia begitu jahat sekali. Karena ia masih belum dijamah oleh kasih Yesus. Karena ia masih belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ia masih belum menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ia hidup di dalam kebutaan. Ia pikir dengan melakukan kegiatan agamanya, dengan menyiksa, menganiaya, ia menyenangkan Tuhan. Ya, saya berharap orang Kristen jangan seperti itu. Jangan pikir bahwa sorga itu akan penuh dengan pembela-pembela agama. Saudara tidak perlu membela agama dengan cara melakukan bom bunuh diri. Begitu mengerikannya sorga, seandainya sorga saya dipenuhi dengan para pembela-pembela agama yang rela melakukan bom bunuh diri atau rela membunuh orang lain. Ketika melihat kekristenan, mereka mengagumi figur Yesus. Ya, sejauh mata kita melihat tidak ada cacat di dalam pelayanannya Yesus. Kita harus setuju bahwa Yesus adalah seorang guru, ya seorang nabi. Ia adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Seorang tabib yang ajaib yang menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Semua orang tidak jadi masalah dengan hal itu. Yesus adalah nabi yang baik, guru yang baik. Ia adalah pemimpin agama yang baik. Tapi ketika orang Kristen berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, nah, tiba-tiba ada begitu banyak orang yang menjadi benci dengan Kristen. Ketika orang Kristen berkata Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, orang mulai membenci kekristenan. Bahkan halal membunuh atau menumpahkan nyawa orang percaya, orang Kristen pengikut Kristus. Ini menakutkan sekali saudara ya. Ya, banyak orang yang tidak bisa menerima ketika dibilang Yesus adalah Tuhan. Mereka bisa menerima Yesus adalah guru, oke. Yesus adalah nabi, Yesus adalah utusan dari Tuhan, oke. Tapi ketika dibilang Yesus adalah Tuhan, tidak ada yang mau menerima hal ini. Marah-marah, langsung menyerang kekristenan.
langsung mencari-cari ayat-ayat yang bisa menggugat bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Yesus itu adalah manusia yang dituhankan oleh orang Kristen. Saya agak tersenyum-senyum ya. Kalau ada seorang tokoh ya, seorang oknum, saya bilang tokoh atau oknum saja, yang berbicara di mimbar, di dia mengajarkan kepada umat-umatnya bahwa orang Kristen itu menjadikan Yesus seorang manusia sebagai Tuhan. Dia berkata Yesus itu dijadikan Tuhan oleh umat Kristen di tahun 325 Masehi, yakni pada Konsili Nicea atau Konsili Nikea ya. Konsili Nikea adalah konsili atau kayak rapat ya dari uskup-uskup besar di seluruh dunia. Sebenarnya case atau pembahasannya adalah soal ajaran-ajaran palsu. Tetapi si oknum ini, tokoh ini berkata bahwa disitulah Yesus dijadikan Tuhan. Saya ketawa loh. Saya ketawa karena orang ini sok-sok bicara soal sejarah tapi dia nggak ngerti sejarah. Saya berharap supaya jangan ada orang Kristen yang akhirnya tertipu dengan omongan oknum ini dan mempercayai. Kalau orang non-Kristen yang mempercayai silahkan, tidak apa-apa. Tapi saya berharap orang-orang Kristen jangan sampai tertipu dengan omongan ini dari tokoh ini yang berkata bahwa Yesus itu sebelum Konsili Nikea manusia biasa, baru setelah Konsili Nikea baru jadi Tuhan. Nah, lucu sekali, saya cuma bisa tersenyum. Bukankah kitab suci Injil ini ditulis di abad pertama? Ini menceritakan tentang perjalanan Yesus. Semua hal yang menggambarkan tentang Yesus itu jelas di situ, bahwa ia adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Ada orang-orang di luar sana, di luar kekristenan, termasuk Jehovah Witness, saksi Yehova, meyakini bahwa Yesus itu ada di bawah dari Bapa. Mereka berkata bahwa Yesus itu lebih kecil dari Bapa. Karena Yesus sendiri berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ya. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Apakah memang betul seperti itu? Ada penjelasannya, saudaraku. Kenapa Yesus berkata, Dia, Bapa itu lebih besar daripada aku. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan saat ia menjadi manusia, dia meninggalkan atau menanggalkan kesetaraannya dengan Allah, dengan Bapa. Jadi Yesus dan Bapa itu setara. Yesus dan Bapa adalah satu. Mereka setara. Dan Yesus, firman itu menjadi manusia, ia menanggalkan kesetaraannya dengan Allah. Ada ayat firman Tuhannya ya, yang kalau saudara tidak percaya, saya akan bantu mencarinya ya, kesetaraan. Ya, di dalam perjanjian baru, ya Filipi 2 ayat 6 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ya. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi saudaraku, kenapa Yesus berkata bahwa ia lebih rendah daripada Bapa? Karena ia menjadi manusia. Ya, bahkan disebutkan Yesus lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Bahkan ia lebih rendah daripada kebanyakan manusia. Tidak ada manusia yang lahir di palungan, di kandang domba dan mati di atas kayu salib. Ini orang betul-betul menghinakan dirinya, pribadi ini, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dia tidak dituhankan oleh orang Kristen, dia memang betul-betul adalah Tuhan yang berinkarnasi di dalam daging menjadi manusia. Dan hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh
yang belajar kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh yang bisa memahami hal ini. Kalau orang Kristen yang ece-ece, apalagi orang bukan Kristen, yang tidak terdidik dalam kebenaran, yang cuma diajar comot-comot Alkitab untuk mencari kesalahan orang Kristen, yang gak bakal bisa menemukan wahyu atau kebenaran sejati tentang Yesus Kristus. Semuanya akan dicari-cari salahnya. Tapi bagi orang percaya, segala apa yang dilakukan Yesus itu eksplisit. Dia mengampuni dosa, gak ada orang mengampuni dosa selain Tuhan. Makanya ahli Taurat, orang-orang Farisi marah kepada Yesus, loh siapa kamu yang bisa mengampuni dosa? Lah mereka gak nyadar ya, kalau Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ketika ia berkata dosamu sudah diampuni, loh siapa manusia yang bisa mengampuni dosa? Gak ada. Siapa manusia bisa membangkitkan orang mati? Gak ada. Siapa manusia yang bisa mengalahkan maut? Itu gak ada. Yang bahkan naik ke sorga, pulang ke rumahnya sendiri, gak ada selain yang punya atau yang empuknya sorga itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun jokes orang tentang Yesus, semua jokes semua itu bukan Yesus yang saya percayai. Karena Yesus yang saya percayai cuma ada satu di dalam kitab suci saya. Dalam kitab suci orang percaya ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Di luar itu mungkin disebutkan Yesus atau Isa Al-Masih atau apapun, itu bukan Yesus yang sama. Saya katakan, saya menolak Yesus yang itu. Karena tidak sama. Memang tidak sama dan umurnya lebih muda. Saya tidak mempercayai kitab suci yang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, banggalah kepada Tuhan Yesus. Dan tersenyumlah bila ada yang buat jokes tentang Yesus. Tersenyum. Lihat komedinya aja. Nggak usah lantas tersinggung. Pandang aja itu bukan Yesus. Silahkan mereka menghujat, silahkan. Malah saudara akan justru merasa kasihan dengan mereka. Karena mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Berdoa bagi orang-orang seperti itu. Sekali lagi, tugas kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen ialah kasih, mengampuni, memaafkan dan mendoakan mereka yang membenci, memaki-maki dan menganiaya kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berbicara dalam hidup kami. Kau sudah menunjukkan maksud dan kehendak-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang Kristen berdiri di atas dasar kebenaran. Tidak usah takut dicaci maki, tidak usah malu apabila orang-orang Kristen di negeri ini dilecehkan, dihina, direndahkan, diperlakukan tidak adil, diintimidasi dan sebagainya. Karena itu adalah harga yang harus kami bayar di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Itu berarti kami ada dalam track yang benar. Menjadi orang Kristen inilah harga penderitaan yang harus kami tanggung. Karena Yesus pun terlebih dahulu sudah mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya sebagaimana Engkau hidup di dunia ini, di dalam penderitaan, di dalam kehinaan, kami pun akan mengalami hal yang sama. Kami tidak akan takut berbicara benar. Sekalipun begitu banyak orang menginginkan kehidupan di dalam dosa. Mereka berusaha mencari pembenaran terhadap perilaku mereka yang penuh dengan kebejatan dan kejahatan. Tapi kami mau berdiri teguh di dalam kebenaran firman-Mu sekalipun dunia membenci kami. Ketika kami menyuarakan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.